Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa disertai dan dilindungi oleh Maha Besar Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan kita hari ini didasarkan atas Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan, bunyinya seperti ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membersihkan rumah tidak berarti rumah itu akan bersih untuk selama-lamanya. Tidak seberapa lama pasti kotoran-kotoran dan debu-debu juga kembali mengotori rumah itu. Demikian juga dalam kehidupan kita secara spiritual, secara rohani kepada Tuhan. Ketika kita memohon pengampunan dosa dan membersihkan diri kita, maka tidak serta-merta pembersihan diri kita itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi meminta pengampunan dosa, pertobatan adalah cara awal di mana kita bisa mempersiapkan diri untuk melangkah kepada kehidupan yang kekal. Meminta pembersihan diri, penyucian diri, dan pengampunan dosa, itu adalah bagian awal. Tetapi tidak boleh berhenti di situ saja. Firman Allah katakan, orang yang telah dibersihkan bahkan dari setan sekalipun, kalau tidak diisi oleh firman Allah, dan firman Allah tidak tinggal di dalam orang itu, dan orang itu melakukan firman Allah, maka setan ataupun kuasa kejahatan lainnya yang lebih besar dari itu bisa menimpa dan tinggal di dalam kehidupan orang itu. Oleh karena itu, firman Allah lah yang harus senantiasa didengar, yang harus senantiasa dipahami, dan juga senantiasa dilakukan dalam hidup kita. Apabila kita tidak ingin kuasa kejahatan yang sama atau dosa yang sama senantiasa berulang-ulang kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu membersihkan diri, mengisi diri dengan firman Allah, dan berbuat sebagaimana firman Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari kebahagiaan seorang ibu yang melahirkan anak, menyusuinya, bahkan sampai anaknya berhasil. Kebahagiaan ketika dapat melakukan firman Tuhan itulah adalah kebahagiaan yang sesungguhnya sebagaimana difirmankan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita hari ini melangkah
mengisi hidup kita senantiasa dengan firman Allah dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita, agar kebahagiaan yang sempurna dari Allah senantiasa menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami di surga, terima kasih atas segala firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kami tidak berhenti pada pertobatan, pada pengampunan dosa, melainkan mengisi hidup kami dengan firman-Mu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati pekerjaan, tugas, dan seluruh aktivitas kami hari ini. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami kemampuan untuk menangkal virus corona yang sekarang ini sedang merajalela di bumi kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kami, memberkati orang-orang yang sakit agar mendapat kepulihan dan kesembuhan, dan senantiasa menjauhkan kami dari mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam.